gaya komunikasi Ruhut Sitompul dan Ngabalin seperti preman. Dalam tanda kutip ya, bukan sungguhan. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik. Sesat ya, artinya kasar, artinya kurang ajar, artinya biadab, tidak tahu aturan. Ngabalin kan nggak terlalu penting ya, sekali lagi saya katakan, bukan karena dia sebagai manusia nggak penting, tapi dalam konsep the state and civil society tidak penting membahas Ngabalin. Saya mengatakan berkali-kali nggak apa-apa dikritik ya. Jadi kalau dia mau saya mengkritik Jokowi, dia menyerang pribadi saya, it's okay. Tadi yang penting 3 hal. 1, tidak mengkriminalisasi. 2, tidak menyentuh fisik. Dan ketiga tidak menyentuh atau merusak properti. Saya selalu ingin mengatakan bahwa perdebatan seperti ini bukan ditengahi oleh pakar, tapi ditengahi oleh masyarakat. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap, katakanlah 1, terhadap 2 orang ini, ya, saya dan Ali Ngabalin, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak, apakah masyarakat lebih percaya Ali Ngabalin atau kan saya. Itu saya selalu mengatakan, buatlah polling. Kalau ternyata saya tidak bisa dipercaya, ya saya tentu akan mengevaluasi diri kan. Ali Ngabalin dan Ruhut Sitompul kemudian kan langsung menghina saya. Balas dendam, sakit hati dan lain sebagainya kan. Saya kan tidak bicara hal-hal lain kecuali analisis politik. Lalu saya balas bahwa komunikasi itu buruk. Ya kan, saya juga memberikan nasihat sesungguhnya. Dan memang buruk. Dan saya memastikan apa yang disampaikan oleh Ngabalin salah. Kalau disebut selalu memojokkan Jokowi, enggak. Dalam banyak hal, Refli Harun juga tidak tendensius terhadap Pak Jokowi. Apa yang Refli Harun sampaikan adalah sorotan-sorotan kritis saja gitu, sama seperti yang kita lakukan. Bedanya kalau kita dalam sudut pandang yang lebih ke psikologi kan begitu. Kalau Refli Harun ya lebih ke tata negaraannya, ke hukumnya, karena sesuai dengan background pendidikan beliau. Dan beliau sudah teruji dalam banyak hal, diminta bantuan oleh orang-orang besar gitu. Jadi kalau kalimatnya se-Indonesia Raya meragukan, ini apa ya, bukan lebay lagi tapi sudah hoax gitu. Karena mudah saja kalau mau membuktikan itu, coba aja bikin survei gitu. Orang lebih percaya Refli Harun apa Ngabalin? Saya yakin Refli Harun dong. Ngabalin ini kan justru sudah terkenal, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi yang sedang dia lakukan itu lucu. Dia sedang menunjuk-nunjuk Refli Harun, padahal 3 jarinya menunjuk dirinya sendiri gitu. Bahwa dia 3 kali lebih ngaco omongannya dibandingkan Refli Harun gitu. Kalaupun Refli Harun ada yang ngaco-ngaconya, kan saya kira namanya manusia nggak lepas dari salah bicara, salah ngomong, salah berpikir, salah berpersepsi dan seterusnya. Tapi intinya secara umum dengan mudah kita bisa melihat bagaimana profil Ngabalin, bagaimana profil Refli Harun gitu. Mana yang kata-katanya lebih masuk akal. Dan saya kira betul gitu apa yang disebutkan oleh Refli Harun terhadap Ngabalin seperti preman jalanan, itu ya karena saya mantan preman jalanan kan. Keras nih Ali Mohtar Ngabalin, sebut se-Indonesia Raya ragukan kepakaran Refli Harun. Hati dan kepalanya berisi kebencian. Dilansir dari jakartaposkota.co.id, politisi yang juga tenaga ahli kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin meradang hingga melontarkan sindiran tajam terhadap Refli Harun. Bahkan Ngabalin pun menyinggung bahwa se-Indonesia Raya ini meragukan kepakaran praktisi ahli hukum tata negara tersebut. Ali Mohtar Ngabalin mengatakan itu setelah Refli Harun menyindirnya sebagai komunikator istana yang bernarasi seperti preman. Ngabalin meminta Refli Harun agar jaga lisannya dan tidak provokatif. Isi kepala dan hatimu penuh fitnah dan kebencian. Memang mudah melihat kusutnya pakaian orang lain daripada sobeknya pakaian kamu. Jaga lisan kau karena sungguhnya se-Indonesia Raya meragukan kepakaranmu. Kenapa setiap pernyataanmu selalu memprovokasi rakyat membenci Jokowi? Terlalu kau, ujar Ali Mohtar Ngabalin di Twitternya. Refli Harun sebelumnya menilai Presiden Jokowi sholat lebaran di Yogyakarta karena takut kalah saing dengan Anies Baswedan yang sholat di JIS, ditanggapi oleh Ali Mohtar Ngabalin dan Ruhut Sitompul. 2 tokoh politik pendukung Presiden Jokowi ini menyebut Refli Harun sumbu pendek dan sakit hati. Refli Harun lalu menilai,
Gaya komunikasi Ruhut, Sitompul, dan Ngabalin seperti preman. Analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat id dari Jakarta ke Yogyakarta itu sudah membuat panas paling tidak dua penggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini seringkali menggunakan narasi atau verbal, ujarnya dikutip dari akun YouTube miliknya. Serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan intelektualitas, hanya menggambarkan perilaku preman jalanan. Tapi mohon maaf, ini salah saja dalam tanda kutip tentunya. Imbuhnya, dia merasa iba melihat Presiden Jokowi karena dikelilingi oleh komunikator yang buruk. Hal itu antara lain dapat berdampak ke Presiden sendiri. Dilansir dari suarasumber.id, tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin tak terima disindir seperti preman jalanan oleh pakar tata negara Refli Harun. Ali Ngabalin pun menyerang Refli Harun lewat kicauannya melalui akun Twitter. Menurutnya, Refli adalah orang yang tidak bisa bercermin pada diri sendiri. Isi kepala dan hatimu penuh fitnah dan kebencian. Memang mudah melihat kusutnya pakaian orang lain daripada sobeknya pakaian kamu. Cuit Ngabalin dikutip dari hops.id. Selain itu, Ngabalin juga mengingatkan Refli Harun untuk menjaga ucapan dan mulutnya. Jaga lisan kau karena sungguhnya se-Indonesia Raya meragukan kepakaranmu. Kenapa setiap pernyataanmu selalu memprovokasi rakyat membenci Jokowi? Terlalu kau, cuit Ngabalin. Sebelumnya, Ngabalin juga menyindir Refli Harun yang menganalisis Presiden Jokowi sholat Idul Fitri di Yogyakarta karena takut kalah saing dengan Anies Baswedan yang menggelar sholat Id di Stadion JIS. Rupanya kawan ini sakit hati banget. Ketahuilah wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seseorang kecuali pola pikirnya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersumbu pendek atau small and low mindset, kata Ngabalin. Seperti diketahui, Refli Harun sadar analisanya tentang Presiden Jokowi bakal membuat panas Ngabalin dan Ruhut. Hal tersebut disampaikan Refli melalui kanal YouTube-nya. Nah, rupanya analisis saya mengenai Jokowi pindah sholat id dari Jakarta ke Yogyakarta sudah membuat panas paling tidak dua komunikator istana yang selama ini sering sekali menggunakan narasi atau serangan verbal terhadap siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi, kata Refli Harun. Menurut ahli hukum tata negara itu, alih-alih menggambarkan sosok intelektualitas, sikap Ngabalin dan Ruhut justru terlihat seperti seorang preman jalanan. Mereka mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan intelektualitas, hanya menggambarkan perilaku preman jalanan. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, ini istilah saja, dalam tanda kutip tentunya, terangnya.